yaitu yang pertama ada abstrak. Abstrak salah satu pendekatan dalam melakukan suatu karya sastra. Dapat dilakukan melalui unsur intrínseknya adalah komunitas formalisme. Mereka meyakini bahwa karya sastra yang tidak bergantung pada unsur ekstrinsik. Karya sastra harus terlepas dari faktor sejarah, biografi pengarang, konteks sejarah yang menghasilkan karya kepustakaan. Dalam karya sastra Arab, barangkali menganalisis suatu karya sastra dari unsur intrinsiknya merupakan salah satu cabang ilmu kebahasaan. Ilmu linguistik sendiri terdiri dari 3 macam ilmu yang berbeda, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Formalisme dan kebahasaan yang akan dijelaskan dalam artikel ini diperoleh dari penelusuran pustaka dan dokumentasi. Selanjutnya akan dianalisis melalui analisis deskriptif. Bab 1, latar belakang formalisme lahir sebagai akibat penolakan terhadap paradigma positivisme abad ke-19 yang memegang teguh prinsip-prinsip kausalitas dalam hubungan ini sebagai reaksi terhadap studi biografi. Secara etimologis, formalisme berasal dari kata forma atau Latin yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme adalah reaksi terhadap pendekatan sastra yang bersifat positivistik, yang merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme, yakni suatu faham yang menganggap bahwa segala ilmu pengetahuan harus berdasarkan fakta yang dapat diamati. Ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada keterangan panca indera, menurut faham tersebut ditolak karena dianggap sebagai spekulasi kosong. Pemikiran positivisme memiliki pengaruh kuat pada umumnya, terutama para ahli sastra. 2. Rumusan masalah. A. Apa yang dimaksud dengan aliran formalisme? B. Bagaimana perkembangan aliran formalisme? C. Bagaimana konsep pada aliran formalisme? Dan D. Siapa sajakah tokoh yang berperan dalam aliran formalisme? 3. Tujuan penulisan. Pertama, untuk mengetahui dan memaknai hakikat aliran formalisme. Kedua, untuk mengetahui perkembangan aliran formalisme. Ketiga, untuk mengetahui konsep-konsep pada aliran formalisme. Dan keempat, untuk mengetahui tokoh-tokoh yang berperan dalam aliran formalisme. Bab 2, pembahasan. A. Hakikat aliran formalisme. Secara etimologis, formalisme berasal dari kata forma yang berarti bentuk atau wujud. Teori formalis ini bertujuan untuk mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut, sehingga dapat menjalin keutuhan bentuk dan isi dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, oposisi, dan lain sebagainya. Begitupun dengan formalisme Rusia, adalah aliran kritik sastra yang lahir di Rusia pada tahun 1920-an sebagai reaksi terhadap aliran kritik sastra yang berlaku di Rusia waktu itu, yang mementingkan isi dan ciri sosial sebuah karya sastra.
B. Perkembangan aliran formalisme. Formalisme lahir pada tahun 1914 di Rusia dalam esainya yang diterbitkan di St. Petersburg. Skolovskis menulis, sekarang seni kuno telah mati, sementara seni baru belum lahir. Hal-hal lain juga telah mati. Kita telah kehilangan perasaan terhadap dunia. Hanya kreasi bentuk-bentuk artistik baru yang dapat memulihkan kesadaran manusia terhadap dunia, membangkitkan semangat dan membunuh pesimisme. Skolovskis 1914, esai ini dipandang sebagai pengantar pertama formalisme, dan Skolovskis dipandang sebagai penghubung antara teorisasi futuris yang dikemukakan Alexis Kransen dan Viktor Khlebnikov di satu pihak, dan tradisi kaya dari studi-studi yang lebih matang. Formalisme Rusia berutang budi pada cita-cita dan slogan-slogan futurisme atau Pomorska 1968. Tetapi seseorang boleh berpendapat lain. Aliran-aliran baru dalam teori sastra bisa juga dihubungkan dengan perkembangan baru di dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat. Formalisme Rusia juga tidak hanya berutang budi pada futurisme, tetapi juga pada perkembangan baru dalam linguistik. C. Konsep formalisme Rusia. 1. Konsep formalisme Rusia tentang puisi. Kaum formalis periode awal cenderung mengidentifikasikan kesusastraan dengan kepuitisan. Puisi dipandang oleh kaum formalis sebagai penggunaan bahasa sastra secara menginti. Definisi mereka tentang puisi adalah susunan tuturan yang kedalamannya terjaring keseluruhan tekstur bunyi. Faktor pembangun puisi yang paling penting adalah ritme. 2. Konsep formalisme Rusia tentang prosa. Definisi formalis tentang kesusastraan adalah definisi yang berlandaskan pada sifat perbedaan atau pertentangan unsur yang membentuk kesusastraan hanyalah perbedaannya dengan aturan fakta yang lainnya. Menurut Viktor Skolovskis, sastra mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan kenyataan dengan suatu cara baru, sehingga sifat otomatis dalam pengamatan dan penerapan pembaca didobrak dengan sarana bahasa. Sastra adalah pemakaian bahasa yang khas yang mencapai perwujudannya lewat deviasi dan distorsi dari bahasa praktis. 3. Fakta sebagai landasan fabula. Konsep terpenting. Kaum formalis menyatakan bahwa kesusastraan itu mendefamiliarisasi kenyataan dan juga mendefamiliarisasi kesusastraan itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh Salden 1991 10-11. Bertolak dari pandangan itu dapat dirunut lebih jauh bahwa Juzet pada dasarnya dapat merupakan defamiliarisasi dari fakta yang merupakan landasan fabula. Sebagaimana telah teruraikan di atas,
Menurut kaum formalisasi Rusia, Juzet di dalam karya sastra prosa pada dasarnya merupakan defamiliarisasi fabula. Fabula sebagai cerita yang didefamiliarisasi di dalam Juzet tentunya dapat muncul tidak secara tiba-tiba. 4. Defamiliarisasi dapat diketahui bahwa konsep mengenai proses perwujudan karya sastra yang merupakan perbedaan atau pertentangan dengan realitas objektif disebut defamiliarisasi penganehan, pengasinan, atau proses menjadikan sesuatu itu luar biasa sifatnya ostranenia. Defamiliarisasi itu sendiri terwujud di dalam teks sastra berupa Juzet. D. Tokoh-tokoh aliran formalisme. 1. Formalisme Barat. A. Viktor Shklovsky. Viktor Shklovsky mengemukakan bahwa sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing, atau teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Dalam proses penikmatan atau penyerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai suatu yang aneh atau defamiliar. Proses defamiliarisasi itu mengubah tanggapan kita terhadap dunia. Dengan teknik penyikapan rahasia, pembaca dapat meneliti dan memahami sarana-sarana atau bahasa yang dipergunakan pengarang. Teknik-teknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. B. Boris Ehnebaum. Boris Ehnebaum memberi penegasan kaum formalis dipersatukan oleh adanya gagasan untuk membebaskan diksi puitik dari kekangan intelektualisme dan moralisme yang diperjuangkan dan menjadi obsesi kaum simbolis. Mereka berusaha untuk menyanggah prinsip-prinsip estetika subjektif yang didukung kaum simbolis atau yang bersandar pada teori-teorinya. Boris Tomaszewski. Boris Tomaszewski menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang dipenuhi arti dan yang diulang-ulang di dalam suatu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Pengertian motif di sini memperoleh fungsi sintaksis. Dia membedakan motif terkait dengan motif bebas. Motif terkait adalah motif yang sungguh-sungguh diperlukan oleh cerita, sedangkan motif bebas merupakan aspek yang tidak esensial ditinjau dari sudut pandang cerita. Meskipun demikian, motif bebas justru secara potensial merupakan fokus seni karena memberikan peluang kepada pengarang untuk menyiapkan unsur-unsur artistik ke dalam keseluruhan alurnya. 2. Formalisme Arab. Dalam literatur Arab, formalisme dikenal sebagai ilmu balaghah, yaitu ilmu yang membahas tentang teori menggunakan ungkapan yang indah dalam bahasa Arab. Ilmu ini berlandaskan kepada kejernihan jiwa dan ketelitian menangkap keindahan serta kejelasan perbedaan yang samar di antara macam-macam uslub atau gaya bahasa yang digunakan oleh seorang penulis. 7. Kebiasaan mengkaji balaghah merupakan modal pokok dalam membentuk tabiat sastra dan menggiatkan kembali beberapa bakat yang terpendam. Unsur-unsur balaghah diantaranya adalah sebagai berikut: kalimat, makna, dan susunan kalimat yang memberikan kekuatan, pengaruh dalam jiwa, serta keindahan dalam penggunaan gaya bahasa dan pemaknaan. Beberapa ulama ahli balaghah yang karyanya masih dapat dipelajari di antara ulama-ulama balaghah ialah 1. Abu Ubaidah Muammar ibn Masna. 2. Abu Usman al-Jahiz.
3. Muhammad ibn Yazid. 4. Abdullah ibn Mu'taz. 5. Qudamah ibn Ja'far al-Khatib. 6. Abu Hasan Ali ibn Abdul Aziz al-Jurjani. 7. Abu Sa'id Hasan ibn Abdullah As-Sirafi. 8. Hasan ibn Basar al-Amadi. 9. Muhammad ibn Umran al-Marzabani. 10. Abu Hilal Hasan ibn Abdullah al-Askari. 11. Syekh Ahmad Damanhuri, pengarang kitab Syarah Hulyatil Lubil Masnun. D. Contoh analisis. 1. Analisis formalisme barat. Dewa telah mati oleh Subagio Sastrawardoyo. Hanya gagak yang mengakak malam hari, dan siang terbang mengitari bangkai pertapa yang terbunuh dekat kuil. Dewa telah mati di tepi-tepi ini. Hanya ular yang mendesir dekat sumber, lalu minum dari mulut pelacur yang tersenyum dengan bayangnya sendiri. Bumi ini perempuan jalang yang menarik laki-laki jantan dan pertapa ke rawa-rawa mesum ini dan membunuhnya di pagi hari. A. Tema. Dalam masyarakat yang penduduknya sudah lupa akan Tuhan, Tuhan seakan sudah lama tiada, dianggap meninggal dunia. Maka yang ada hanya perbuatan jahat, mesum, dan dosa yang terus dilakukan oleh para warganya. B. Setting. Adapun setting waktu secara eksplisit adalah pada waktu pagi dan malam hari, sedangkan setting tempat terjadi di sebuah rawa yang ada kuilnya. C. Alur. Alur yang digunakan pengarang puisi tersebut menggunakan alur progresif, maju terus, berantai dari awal cerita sampai selesai. D. Gaya bahasa. Pengarang puisi menggunakan gaya bahasa ironi untuk menyatakan rasa kecewa dirinya terhadap masyarakat yang mulai bergeser keyakinan mereka terhadap Tuhan yang abadi hanya karena tergoda oleh bujuk rayu dunia yang menipu dan bersifat sementara. 2. Analisis formalisme Arab. Balaghah sebagai pendekatan studi novel kontemporer, pengalaman saat mengkaji novel Aulad Haratina Najib Mahfuz. Selain balaghah layak dipilih sebagai alat analisis untuk literatur sastra klasik seperti Al-Quran di atas, balaghah juga sangat layak dan operasional jika dipakai untuk mengkaji novel-novel modern dan kontemporer. Meski disadari bahwa balaghah lahir pada masa klasik dan pertengahan, bukan saja novel yang lahir di tangan sastrawan Arab modern yang beraliran aliran klasik yang menjunjung tinggi bayan seperti Mustafa Lutfi Al-Manfaluti dan Mustafa Sadiq Ar-Rafi'il, tetapi pada novel-novel Najib Mahfuz yang realis dan sekuler. Contoh tasbih mursal mujmal yang digunakan Najib Mahfuz pada novelnya adalah: 1. Suara Idris sebagai gemuruh, ia mengutuk dan mencaci maki. 2. Akan tetapi datanglah seorang yang tidak ada tandingannya di kampung kita, tidak juga pada manusia pada umumnya, karena saking gantengnya, tinggi besar semampai bak pelangi. 3. Dan para pembesar kampung adalah orang-orang yang sombong, angkuh kepada kami bagaikan kadla dan kadar. 4. Dan maut mengikuti kami bagai bayangan. Sedangkan contoh tasbih baligh antara lain: 1. Engkau sendiri bagai pendosa walaupun tak semuanya. 2. Sepanjang hidupmu selalu ada salah. 3. Kita bakalan mati dan turunan orang-orang yang telah mati. Selain itu, dalam novel ini juga Najib Mahfuz menggunakan gaya bahasa kasar atau penggunaan kalimat pengkhususan
untuk lebih lugas, tidak bertele-tele, tidak menimbulkan tafsir ganda. Jenis kasarnya menggunakan kata-kata innama atau hanyalah. Misalnya pada aku hanya menginginkan kebaikan yang diharapkan pendahulu kita. Penggunaan kasar yang lain dengan nafisitisnya, yaitu pada satu, para kepala kampung tidak lagi hanyalah para pencuri jahat dan suka bertumpahan darah. 2. Hingga kambingku pun tidaklah mendapatkan apa-apa dariku kecuali hanya cinta. 3. Tidak seorang pun di kampung kita yang menyaksikan bahwa dia dan keluarganya adalah orang baik. 4. Engkau tak beraib kecuali beberapa masalah tentang wakaf. 5. Bahasa sihir hanya dikatakan oleh para pengikutnya. 6. Kami tidak berharap kecuali pada sihir irfah. Dalam bagian tertentu secara stilistika, Najib Mahfuz menggunakan gaya bahasa iltifat, yaitu pengalihan dalam bentuk kata ganti yang belakangan dari model kata ganti sebelumnya. Misalnya, Najib Mahfuz mengubah kata ganti orang ketiga dengan nama atau yang sejenisnya. Di mana engkau bersembunyi? Tanya Zaklat. Jawab Jabal dengan sabar. Di bumi Tuhan yang sangat luas. Tokoh kampung itu bertanya lagi sambil marah. Aku kepala kampungmu. Adalah hakku untuk bertanya padamu tentang apa saja yang aku inginkan, dan kamu harus menjawabnya. Aku menjawab sebisaku. Tanya Zaklat lagi kepada Jabal. Mengapa kamu kembali setelah sekian lama pergi dari kampung ini? Jawab Jabal dengan tenang. Seorang manusia bukanlah kembali jika ia datang lagi ke kampung halamannya sendiri. Selain itu, Najib Mahfuz juga menggunakan gaya bahasa isti'arah dan majaz mursal. Misalnya pada contoh berikut ini. Di depanmu terhampar bumi yang luas, maka itu pergilah dengan benci dan caciku. Dalam kalimat ini, Mahfuz menggunakan isti'arah makniyah karena yang disebut adalah musyabbah dengan pemberian tanda yang identik ada pada musyabbah bih. Contoh lain, lalat-lalat itu menemani orang-orang yang sedang makan dalam piring dan minum dalam gelas. Mereka bermain depan matanya dan bernyanyi depan mulutnya. Lalat diserupakan dengan manusia pada hal menemani, bermain dan bernyanyi. Penggunaan majaz mursal dapat dilihat pada contoh berikut. 1. Kami tidak mendapatkan apapun dari wakaf kecuali kesengsaraan, termasuk majaz mursal, karena di dalamnya ada penggunaan kata wakaf, sedangkan yang dimaksudkan adalah hasilnya. Andaikan tidak ada lupa sebagai penyakit kampung kami, tentu tak ada sosok yang baik. Namun penyakit kampung kami adalah lupa. Penggunaan kata lupa sementara yang dimaksudkan adalah kembalinya kampung pada situasi yang penuh ketidakadilan yang dulu pernah terjadi sebelumnya. Sekian dan terima kasih.